Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, kami berasal dari Paralel C, sesi C1 dan dari grup B. Kami akan menjelaskan praktikum mikrobiologi industri, lebih tepatnya praktikum sterilisasi dan pembuatan zat. Perkenalkan, nama saya Hafiz Miftahin Niam, NPM 19031010108. Dan saya Misi Kota Barat, NPM 109. Sebelum kami akan memperjelas mengenai praktikum sterilisasi dan pembuatan zat, alasan kami atau hal yang melatar belakangi kami dalam praktikum ini ialah karena menurut pandangan kami dan menurut hasil riset kami, hasil temuan kami menemukan pentingnya sterilisasi pada saat industri, lebih tepatnya bagaimana menjaga kualitas suatu kerusakan benda atau lebih tepatnya makanan. Dan proses sterilisasi ini juga menentukan bagaimana tingkat dari kerusakan suatu makanan tersebut, contohnya. Kemudian kami juga mempelajari atau kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi atau yang membuat pentingnya praktikum ini dilaksanakan. Oleh karena itu, dari pandangan kami, praktikum sterilisasi dan pembuatan zat ini perlu dilaksanakan. Tujuan praktikum kami ialah yang pertama, kami ingin mengetahui cara membersihkan dan mensterilisasikan alat-alat dari mikroorganisme pada percobaan. Kemudian, kami ingin mengetahui juga perbedaan dan metode-metode sterilisasi pada percobaan. Kemudian, kami ingin mengetahui pembuatan zat-zat yang akan digunakan dalam proses pengecatan pada praktikum selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih itu sterilisasi. Sterilisasi itu bisa kita definisikan atau bisa kita artikan ialah serangkaian proses atau setiap proses yang secara efektif dapat membunuh ataupun menghilangkan agen yang dapat menular seperti jamur, bakteri, virus, dan prion dari permukaan, peralatan, makanan, obat-obatan, atau media kultur biologis. Nah, dari berbagai metode-metode sterilisasi, maka itu juga dipengaruhi oleh suhu, radiasi, pengion, kemudian cairan atau gas kimia, dan lainnya. Nah, indeks dari keberhasilan proses sterilisasi ini dapat kita tentukan atau dapat kita peroleh dari sebagaimana metode itu dapat dilaksanakan atau metode sterilisasi itu terlaksana. Kemudian, pentingnya sterilisasi. Pentingnya sterilisasi itu ada 5. Yang pertama, menjaga kebersihan dan merawat alat siap pakai, seperti alat-alat praktikum yang kita gunakan atau bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian, mencegah suatu peralatan cepat rusak, yaitu lebih tepatnya sih kepada alat-alat industri ataupun alat-alat laboratorium. Kemudian, mencegah adanya infeksi terhadap bakteri berbahaya. Nah, ini lebih kami fokuskan kepada bahan ataupun nanti kepada produk-produk yang kami hasilkan. Kemudian, menjamin kebersihan alat, yang dimana alat yang sangat atau yang sering kita gunakan pada saat proses sterilisasi atau proses industri. Kemudian, jaminan produk steril dan aman untuk konsumen. Karena jaminan itu sangat penting terhadap industri yang kita laksanakan dan demi pengembangan industri yang kita inginkan. Kemudian, macam-macam metode sterilisasi.
secara fisik kurang lebih yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan itu terdapat sterilisasi kering, itu panas kering. Dalam sterilisasi kering terdapat berbagai cara. Yang pertama pemijaran, kemudian flaming, kemudian udara panas. Dalam ketiga proses tersebut itu dapat mewakili proses tadi atau proses panas kering. Di proses pemijaran yaitu terdapat suatu kegiatan yaitu lebih ke arah pembakaran alat-alat melalui proses pemijaran. Kemudian flaming atau jilatan api. Di sini kami menggunakan atau kita akan menggunakan alat-alat yang terlebih digunakan pada Erlenmeyer nanti, yang nanti digunakan menggunakan jilatan api atau api pada Bunsen. Kemudian udara panas. Udara panas di sini kami menggunakan lebih tepatnya menggunakan proses pengeringan atau sterilisasi menggunakan pengeringan yang lebih tepatnya digunakan kepada barang-barang yang berbahan kaca. Kemudian ada juga sterilisasi basah atau panas basah. Sterilisasi basah ini menggunakan uap mengalir, penggodongan dalam air, uap bertekanan. Nah, dalam ketiga proses tadi, uap mengalir itu lebih berfokus kepada bagaimana sterilisasi menggunakan uap mengalir atau uap yang dilaksanakan secara bertingkat atau melalui proses sindalisasi. Nah, kemudian ada penggodongan dalam air atau bisa dibilang proses pematian mikroorganisme yang tidak berspora atau lebih tepatnya non-jamur atau sebagian bakteri yang menggunakan spora. Kemudian kami ada juga uap bertekanan. Uap bertekanan ini kami lebih menggunakannya dengan cara alat autoclave atau autoclave. Alat ini berproses dengan cara menggunakan uap dan tekanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode sterilisasi basah. Selanjutnya adalah penyinaran. Jadi penyinaran itu adalah sterilisasi fisik yang dilakukan dengan sinar UV atau ultraviolet dan safety kabinet dilengkapi dengan lampu UV. Gunanya itu untuk mensterilkan permukaan interior safety kabinet tersebut, atau gunanya juga untuk mencegah kontaminasi selama proses penurunan suhu media atau alat-alat yang baru dikeluarkan dari oven autoclave sebelum digunakan. Selanjutnya yang kedua, metode sterilisasi yang kedua yaitu secara kimia. Nah, sterilisasi secara kimia itu dengan kita memaparkan alat atau bahan yang mengandung mikroorganisme terhadap suatu senyawa kimia, sehingga dengan senyawa kimia tersebut ada suatu reaksi tertentu yang dapat membunuh atau untuk menghentikan pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut tanpa merusak bahan atau alat yang akan disterilisasi. Nah, senyawa kimia yang sering digunakan untuk sterilisasi secara kimia yaitu adalah senyawa-senyawa desinfektan atau senyawa yang dapat menghancurkan sel mikroorganisme, antara lain ada CuSO4, AgNO3, HgCl2, ZnO, alkohol dan campurannya. Yang ketiga ada sterilisasi secara mekanik. Nah, sterilisasi secara mekanik atau biasanya kita menggunakan cara filtrasi, yaitu menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, biasanya besarnya 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba dapat tertahan pada saringan tersebut. Nah, proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang suka oleh panas, misalnya adalah larutan enzim dan antibiotik.
Jadi biasanya sterilisasi filtrasi ini biasanya digunakan dalam industri sebagai bagian dari sistem ventilasi pada fermentator, sentrifugal, dan pengering beku. Selanjutnya adalah pasteurisasi. Setelah sterilisasi ada pasteurisasi. Jadi pasteurisasi ini adalah proses pemanasan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan melalui pemanasan pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Nah, tujuan pemanasan dan pemanasan tersebut untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir serta menginaktifkan enzim yang terdapat pada bahan pangan tersebut, dan mutunya masih dipertimbangkan. Jadi pasteurisasi ini menggunakan suhu dan waktu pemanasannya, dan biasanya pasteurisasi dilakukan dengan dua cara, yaitu low temperature long time (LTLT) pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit, dan HTST atau high temperature short time dengan suhu 71,7 sampai 75 derajat Celcius selama 15 detik. Selanjutnya perbedaan dari sterilisasi dan pasteurisasi. Jadi sterilisasi itu seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwa sterilisasi itu menggunakan pemanasan yang pada suhu tinggi, yaitu bersuhu 121 derajat Celcius selama 15 menit untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya hingga peralatan tersebut menjadi steril. Selanjutnya, kalau pasteurisasi, perbedaannya pasteurisasi menggunakan suhu termal yang lebih rendah daripada sterilisasi, yaitu sekitar 65 derajat Celcius selama 30 menit panasan. Selanjutnya, sterilisasi akan menyebabkan mikroba hancur dengan cepat karena tadi dia menggunakan di suhu yang tinggi, maka spora-sporanya akan hilang atau pecah, atau bakteri tersebut dapat terdenaturasi. Kalau untuk pasteurisasi, tujuannya untuk menginaktifkan sel-sel vegetatif dan mikroba patogen dari mikroorganisme tersebut. Sebenarnya kalau sterilisasi, bahan yang disterilkan itu memiliki daya tahan yang lebih dari 6 bulan pada suhu ruang, sedangkan pasteurisasi biasanya pengawetannya tidak memiliki umur simpan yang lama. Hot air oven dan autoclave. Jadi hot air oven dan autoclave ini adalah jenis alat yang digunakan untuk sterilisasi. Oven itu berfungsi untuk mensterilkan alat-alat gelas yang tahan terhadap panas dan dipanaskan pada suhu 160 sampai 70 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Jadi sterilisasi ini menggunakan udara kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan mikroba tanpa kelembapan. Cara menggunakan oven yaitu dengan memasukkan alat-alat yang telah dibungkus dengan kertas yang akan disterilkan ke dalam oven dan menyusunnya pada rak, kemudian memanaskannya di atas api. Jadi guna bungkusan kertas pada alat yang akan disterilkan itu yaitu untuk mencegah adanya kontaminan dari mikroba lagi di dalam oven. Selanjutnya adalah autoclave. Jadi autoclave ini adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Nah, autoclave ini menggunakan udara basah dan tekanan yang digunakan pada umumnya 15 PSI atau sekitar 2 atm dan dengan suhu 121 derajat Celcius atau sekitar 250 derajat Fahrenheit. Jadi prinsip kerjanya dengan menggunakan uap air panas bertekanan untuk membunuh dan menghilangkan kotoran serta mikroba yang terdapat pada alat atau bahan yang akan digunakan. Untuk perbedaannya sendiri, hot air oven digunakan untuk mensterilkan peralatan atau bahan dengan panas kering, sedangkan autoclave untuk mensterilkan alat-alat laboratorium secara panas basah. Sedang untuk hot air oven biasanya bekerja dengan mengatur temperatur pertukaran udara di dalam oven dan waktunya
sedangkan autoklaf digunakan untuk sterilisasi dengan uap yang bertekanan tinggi. Untuk keefektifannya lebih efektif dengan menggunakan autoklaf karena menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi daripada hot air oven. Selanjutnya di sini ada mikroorganisme berdasarkan tempat hidupnya, yaitu ada mesofilik dan termofilik, di mana mikroba mesofilik itu adalah golongan mikroba yang mempunyai temperatur optimum, di mana pertumbuhannya itu antara 25 sampai 37 derajat Celcius dan minimum di suhu 15 derajat Celcius, maksimum di sekitar 55 derajat Celcius. Untuk yang kedua adalah mikroba termofilik, di mana mikroba ini tumbuh di daerah dengan temperatur tinggi dan optimumnya pada kisaran suhu pertumbuhan antara 55 sampai 60 derajat Celcius, minimum suhu 40 derajat Celcius dan maksimum suhu di sekitar 75 derajat Celcius. Selanjutnya ada istilah denaturasi bakteri dalam sterilisasi mikroorganisme. Jadi denaturasi itu dapat mengubah sifat protein menjadi sukar larut dalam air, di mana penggumpalan akibat denaturasi disebabkan oleh pemanasan, penambahan asam, penambahan enzim, dan adanya logam berat penambahan asam asetat, dan dilakukan setelah pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius. Penambahan asam akan menyebabkan denaturasi rusaknya struktur protein sehingga protein akan mengendap, dan denaturasi ini dapat diartikan perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartenar molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dikatakan sebagai proses pecahnya ikatan hidrogen interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan atau wiromolekul. Jadi akibat denaturasi bakteri tidak dapat lagi bereproduksi karena protein dari bakteri tersebut sudah pecah atau hilang. Selanjutnya adalah pembuatan zat. Di sini ada untuk menghitung konsentrasi dari zat ada 4 cara, yaitu molaritas. Molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dibagi dengan volume total larutan dalam satuan liter. Sehingga untuk satuan dari molaritas itu dapat dikatakan mol per liter. Untuk rumusnya sendiri yaitu molaritas sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut dibagi massa pelarut dalam ikatan kilogram. Untuk satuannya sendiri adalah mol per kilogram. Jadi rumus molalitas itu adalah M sama dengan mol zat terlarut per kilogram pelarut. Yang ketiga adalah normalitas. Normalitas adalah suatu besaran yang menyatakan jumlah pada mol ekivalen zat terlarut pada tiap satuan volume larutan. Untuk satuannya sendiri adalah mol ekivalen per liter. Untuk rumusnya N sama dengan ekivalen zat terlarut per liter larutan. Yang keempat adalah fraksi mol. Jadi fraksi mol itu adalah banyaknya mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol total, yakni jumlah mol zat terlarut ditambah dengan jumlah mol zat pelarut, sehingga fraksi mol sendiri dapat dihitung dengan rumus fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol total, atau bisa divariabelkan menjadi XT sama dengan XT per XT plus XT. Untuk aplikasi dari sterilisasi sendiri yaitu pengalengan makanan. Jadi pengalengan makanan itu adalah cara pengawetan bahan pangan yang dikemas dengan sangat rapat sehingga tidak dapat lagi ditembus oleh udara, air, dan mikroba atau hermetis. Makanan kaleng akan tetap terjaga dari perubahan kadar air, perubahan cita rasa, dan proses oksidasi yang menyebabkan kebusukan. Jadi teknologi ini dapat diterapkan pada hampir semua jenis makanan, seperti sayuran, buah, daging, ikan, unggas, susu, telur, dan beberapa jenis minuman lainnya. Pengalengan bukan merupakan teknologi baru, tetapi masih banyak yang belum dikuasai, terutama pada tahapan prosesnya. Jadi sterilisasi itu adalah cara pengawetan paling efektif, namun mempunyai pengaruh merugikan terhadap zat gizi dan kualitas makanan. Maka dari itu kita harus tahu
metode sterilisasi apa yang cocok untuk pengaplikasian ke dalam suatu industri. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari sterilisasi sendiri, yaitu ada faktor waktu. Waktu itu merupakan faktor kritis karena semua mikroorganisme itu tidak akan mati pada waktu yang bersamaan. Diperlukan waktu minimum pada sterilisasi untuk membunuh semua organisme. Jadi mikroorganisme itu dapat mati atau dapat bertahan di suhu yang berbeda. Jadi tergantung dengan jenis mikroorganisme yang ada. Yang kedua adalah suhu. Suhu yang digunakan harus sesuai dengan jenis bahan dan alat yang akan disterilisasi. Yang ketiga adalah kelembapan. Kelembapan berperan penting dalam kemampuan untuk denaturasi atau pengagulan protein pada mikroorganisme. Jadi kelembapan harus disesuaikan juga dengan alat sama dengan faktor suhu. Yang keempat adalah kontak langsung. Jadi kontak langsung sistem diperlukan untuk mentransfer energi ke objek. Tanpa kontak langsung tidak akan terjadi sterilisasi. Yang kelima adalah penghilangan udara. Jadi udara itu adalah penghalangan sterilisasi karena itu uap dikeluarkan sebelum terjadi dilakukannya sterilisasi. Yang keenam adalah pengeringan. Jadi peralatan itu harus kering dahulu sebelum dipisah dari alat sterilisasi, dan jika hal ini dapat menyebabkan kontaminasi peralatan ketika nantinya akan dipindahkan. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.